Untuk mengetahui pengertian dari publikasi karya ilmiah ini, kita perlu membedah gitu, bahwa ada tiga istilah di dalam atau tiga kata di dalam istilah publikasi karya ilmiah. Yang pertama adalah publikasi, kemudian karya, dan yang terakhir adalah ilmiah. Jadi yang berkaitan dengan publikasi adalah upaya seseorang atau mungkin kelompok tertentu untuk menyebarluaskan, memberitahukan, atau membagikan informasi yang dianggap penting kepada khalayak ramai, kepada suatu komunitas tertentu gitu yang terkait dengan informasi tersebut. Dalam pengertian ini, publikasi itu masih sangatlah umum. Jadi tidak terkhususkan pada suatu bidang tertentu atau tidak terkhususkan pada suatu tema tertentu gitu. Tapi publikasi ini hanya mengacu pada informasi yang bersifat umum, hanya berdasar pada subjektivitas dari subjek yang membagikannya gitu. Bahwa informasi itu kemudian dianggap penting untuk disebarluaskan. Contohnya teman-teman yang mengikuti Writing Academy ini tentu memiliki sosial media. Nah, di dalam sosial media kalian, sebenarnya kalian sedang melakukan proses publikasi juga gitu. Saat kalian memposting foto, memposting video, kemudian menuliskan tweet di Twitter atau di thread begitu, itu adalah sebuah bentuk kalian mempublikasikan suatu informasi. Meskipun mungkin informasi itu akan sangat terbatas gitu. Terbatas karena hanya follower kalian yang kemudian nanti melihat informasi tersebut atau membaca informasi tersebut. Contohnya saat kalian mempublikasikan atau memposting foto yang ada di dalam media sosial kalian, contohnya di Instagram gitu. Sebenarnya kalian sedang berusaha mempublikasikan suatu informasi atau menyebarluaskan informasi terkait mungkin bagaimana penampilan kalian, bagaimana cara berbusana kalian, atau mungkin kalau foto itu terdapat background gitu, tempat, background pemandangan tertentu gitu. Ini untuk memperlihatkan bahwa ada informasi di situ bahwa kalian pernah datang ke tempat tersebut gitu. Nah, ini tentunya cukup subjektif begitu loh, untuk kalian menentukan mana hal yang perlu kalian posting di sosial media kalian. Nah, berbeda apabila kita membahas tentang publikasi karya ilmiah, yang tentunya kita harus lebih dahulu memahami apa itu karya ilmiah. Ilmiah adalah suatu karya yang dihasilkan melalui proses keilmuan. Karya yang dihasilkan untuk menanggapi problem saintifik. Karya yang memuat data dan metode objektif. Karena karya itu adalah suatu bentuk olah pikir, baik olah pikir, olah rasa, olah kreativitas gitu. Maka harus ada satu bentuk otentisitas gitu. Kalau di dalam proses keilmuan atau yang disebut sebagai riset atau penelitian, itu ada yang disebut sebagai novelty atau novum gitu. Jadi kebaharuan gitu. Kalau di dalam karya seni, contoh saja seperti halnya karyanya Da Vinci gitu. Dia memadukan antara sains dan seni gitu. Ini satu kebaharuan di dalam dunia seni. Kemudian contoh kalau di Indonesia seperti halnya Avandi gitu. Dia melukis dengan guratan-guratan yang itu belum pernah dilakukan oleh seniman sebelumnya. Ini sebuah bentuk otentisitas, kebaharuan, kemudian originalitas dari suatu karya tersebut gitu. Begitu pula di dalam karya ilmiah gitu. Novum itu menjadi suatu hal yang penting, suatu temuan kebaharuan yang penting untuk menjelaskan bahwa karya ilmiah kita itu belum dikaji sebelumnya gitu. Dan akhirnya hal itu menjadi suatu dasar bahwa memang hasil penelitian kita merupakan suatu hasil penelitian yang sebelumnya ya bukan suatu bentuk plagiasi terhadap ide orang lain gitu. Nah, karya ilmiah adalah karya yang dihasilkan untuk menanggapi problem saintifik gitu. Bahwa dalam setiap
hasil atau di dalam setiap proses keilmuan akan menghasilkan suatu hasil keilmuan yang memperlihatkan adanya kekurangan atau adanya celah-celah di dalam dunia keilmuan, di mana proses keilmuan ini akan kemudian menanggapi celah-celah di dalam dunia keilmuan tersebut. Misalkan di dalam kajian bidang filsafat kebudayaan gitu. Selama ini kajian filsafat kebudayaan itu lebih cenderung menggunakan sudut pandang barat untuk melihat timur gitu. Nah, sebetulnya hal ini juga menjadi suatu problem gitu. Di mana di dalam perkembangan keilmuan kita ternyata kearifan lokal bangsa kita atau kebudayaan yang sebenarnya sudah tertanam di dalam bangsa, di dalam kehidupan bangsa kita, kemudian hanya diposisikan sebagai objek saja. Gitu. Padahal kita perlu untuk kemudian menggalinya menjadi suatu sudut pandang yang baru, menjadi suatu counter terhadap dominasi dari sudut pandang Barat gitu dalam melihat Timur. Gitu. Nah, ini menjadi suatu bentuk tanggapan terhadap problem saintifik yang muncul di dalam perkembangan dunia keilmuan. Gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian karya ilmiah juga merupakan karya yang memuat data dan metode objektif. Ini menjadi penting bahwa karya ilmiah itu harus ada sebuah bentuk pertanggungjawaban gitu. Berbeda dengan karya non ilmiah yang cenderung berasal dari ekspresi imajinatif dari siapa penulisnya gitu. Sedangkan kalau karya ilmiah ada pertanggungjawabannya, baik itu data kuantitatif maupun data kualitatif. Data kuantitatif tentunya data yang bisa terukur, dihitung gitu, diuji kembali gitu. Sedangkan kalau data kualitatif berkaitan dengan sudut pandang atau perspektif yang kita gunakan, maka harus menggunakan proses pengkutipan gitu. Atau perlu menggunakan referensi gitu. Untuk memperkuat argumen-argumen yang kita susun di dalam penelitian ilmiah yang berada dalam bentuk kualitatif itu. Nah, dari sini kita bisa menjelaskan bahwa publikasi karya ilmiah adalah upaya yang dilakukan peneliti untuk menyebarluaskan, membagikan, dan memberitahukan hasil penelitian yang ditujukan untuk menjawab berbagai problem ilmiah dengan berdasar pada data dan metode keilmuan. Gitu. Nah, di sini penting bahwa apa yang disebarluaskan, apa yang dibagikan, apa yang diberitahukan bukan sekedar suatu informasi yang kita anggap penting saja gitu. Tapi memang merupakan suatu informasi yang berdasar pada proses penelitian gitu. Maka disebut ilmiah gitu. Dan apa yang disebut ilmiah tadi ya yang berdasar pada data dan metode keilmuan gitu. Jadi kalau ada suatu katakan artikel atau naskah begitu yang menyatakan diri bahwa penulisnya menyatakan diri bahwa naskah itu ilmiah, ya harus diperlihatkan apa metode yang digunakan, apa data yang kemudian digunakan untuk kemudian menjalani proses penelitian tersebut. Gitu. Apabila data dan metodenya tidak jelas, tentunya suatu naskah tidak bisa dikatakan bersifat ilmiah. Gitu. Maka metode dan data itu menjadi suatu hal yang penting di dalam proses penelitian. Dan secara lebih lanjut di dalam proses publikasi karya ilmiah. Ini adalah tahapan penelitian, bahwa di dalam proses penelitian terdapat sistematika gitu, atau tahapan-tahapan yang kemudian dilalui untuk memperlihatkan bahwa proses yang sedang kita lakukan itu memang benar-benar merupakan proses keilmuan atau penelitian itu. Yang pertama adalah proses identifikasi permasalahan. Nah, setiap peneliti atau mahasiswa gitu ya, atau juga mungkin dosen itu perlu untuk memiliki suatu kegelisahan gitu di dalam beragam problem kehidupan, baik itu kehidupan sosial maupun berkaitan dengan hubungan manusia dengan alam gitu. Nah, dari kegelisahan inilah kemudian muncul problem ya, atau
kemudian muncul upaya kita untuk mengidentifikasikan gitu, mana masalah yang patut untuk kemudian kita pelajari atau mungkin untuk kita kaji, kita bedah secara lebih mendalam gitu. Maka proses identifikasi permasalahan itu menjadi hal yang dasar gitu, suatu fondasi gitu, yang akhirnya menentukan bahwa proses penelitian yang akan kita lakukan itu penting untuk dilalui gitu, atau untuk menyatakan bahwa proses penelitian ini memang memiliki kandungan novelty yang kuat gitu, suatu kebaharuan penelitian yang kuat gitu. Maka ada proses identifikasi permasalahan tadi. Nah, dari identifikasi permasalahan, kemudian kita perlu untuk merumuskan permasalahan. Kita perlu untuk menyusun beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini yang kemudian nantinya di dalam proses keilmuan diarahkan gitu, bahwa proses ilmuwan yang kita lalui atau penelitian yang kita lalui diarahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam rumusan permasalahan. Jadi rumusan masalah tentunya akan berhubungan dengan objek apa yang kita teliti. Gitu. Maka di dalam objek itu kita perlu menggali gitu. Ada problem apa saja yang bisa kita ketahui gitu di dalam objek itu. Gitu. Dari situlah kemudian rumusan masalah itu bisa kita hasilkan. Nah, kemudian ada hipotesis dari rumusan masalah yang sudah kita susun. Kemudian kita perlu menentukan hipotesis gitu. Kalau di dalam bidang keilmuan sosial humaniora ada proses penelitian yang memang tidak menggunakan hipotesis, bahwa hipotesis maksudnya tidak dijelaskan secara langsung gitu. Di dalam bidang sosial humaniora, kecenderungan hipotesis itu dipegang oleh peneliti, jadi tidak dijelaskan secara eksplisit. Di mana hipotesis ini sangat penting gitu untuk menjadi arah atau tujuan dari setiap peneliti, baik itu dalam menjelaskan bahwa memang hipotesis yang kita miliki itu terjadi, benar-benar teruji gitu ya, sesuai dengan hipotesis kita, atau tidak sesuai dengan hipotesis kita gitu. Maka di sini perlu adanya kejujuran dari seorang peneliti. Kadangkala di dalam penelitian kuantitatif, data itu dimanipulasi agar sesuai dengan hipotesis yang ada gitu. Padahal di dalam proses penelitian, kejujuran data itu menjadi suatu hal yang penting adanya gitu. Karena apabila data berbeda, tentu akan menghasilkan hasil penelitian yang tentunya juga berbeda atau kesimpulan yang tentunya berbeda gitu. Maka di sini kejujuran itu penting gitu. Berbeda apabila kita melihat di dalam penelitian kualitatif gitu. Saat hipotesis itu berada di dalam atau dipegang oleh peneliti itu sendiri gitu. Maka peneliti bisa mengarahkan gitu. Mau seperti apa penelitiannya gitu. Karena suatu penelitian di bidang dalam bentuk kualitatif akan menggunakan perspektif tertentu atau sudut pandang tertentu dalam menganalisis objek materialnya atau realitas yang akan dibedah itu gitu. Jadi dalam keberadaan objek material dan objek formalnya atau perspektif dengan realitas yang mau dikaji ini, kita akan tahu gitu bahwa si peneliti akan lebih dahulu tahu gitu. Sebenarnya seperti apa mungkin pemikiran tokoh, pemikiran aliran tertentu gitu dalam melihat realitas yang akan dibedah gitu. Maka di dalam pendahuluan biasanya sudah dijelaskan gitu apa kesesuaian antara sudut pandang yang kita pakai atau perspektif yang kita pakai dengan realitas yang akan kita bedah gitu. Nah, pasti ada kesesuaiannya. Maka hipotesis yang dipegang oleh peneliti di dalam bentuk penelitian kualitatif itu terarah gitu. Bukan berusaha menguji hipotesis, tapi memang berusaha mengarahkan seperti halnya simpulan atau peranggapan awal dari peneliti gitu. Nah, barulah setelah kita menyusun hipotesis, baru kita kemudian lanjut kepada tahap analisis. Nah, kalau di dalam penelitian dalam bentuk kuantitatif ada dua variabel gitu.
yaitu variabel terbuka dan variabel tertutup. Di mana variabel terbuka ini adalah apa yang mempengaruhi, gitu, realitas yang mempengaruhi. Sedangkan variabel tertutup adalah realitas yang mempengaruhi. Sedangkan variabel terbuka adalah realitas yang dipengaruhi. Gitu. Jadi maka di sini yang berusaha dilihat adalah bagaimana pengaruh dari variabel tertutup kepada variabel terbukanya. Gitu. Oleh sebab itu, proses yang dilakukan adalah pengukuran, kemudian penghitungan, gitu. Kemudian data-data yang digunakan adalah data-data juga yang bersifat nominal. Gitu. Ada unsur-unsur nominal di sana. Contohnya, pengaruh penggunaan media digital dalam pendidikan kewarganegaraan terhadap peningkatan indeks prestasi dari mahasiswa, misalnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menemukan bahwa variabelnya adalah penggunaan media digital dan variabel terbukanya adalah peningkatan indeks prestasi mahasiswa. Gitu. Maka yang perlu kita gunakan sebagai data adalah bagaimana indeks prestasi mahasiswa sebelum menggunakan media digital dan sesudah menggunakan media digital. Apa memang ada peningkatan atau stagnan saja atau malah terjadi penurunan gitu. Nah, inilah yang kemudian nanti dianalisis di dalam tahap analisis itu. Sedangkan di dalam penelitian dalam bentuk kualitatif, analisis berbeda. Analisis di dalam penelitian kualitatif didasari oleh proses hermeneutis gitu, yang berusaha menempatkan horizon dari teks yang dipelajari atau realitas yang dipelajari dengan horizon dari perspektif yang kita gunakan gitu. Jadi pertemuan antar horizon inilah yang kemudian berusaha diketahui oleh peneliti gitu. Jadi horizon yang pertama adalah horizon dari sudut pandang yang dipakai, yaitu mungkin sudut pandang dari seorang tokoh, filsuf, dari aliran pemikiran tertentu gitu, atau dari teori tertentu, dengan horizon dari realitas yang berusaha dibedah gitu. Nah, pertemuan dari kedua horizon inilah yang berusaha dianalisis oleh seorang peneliti gitu. Nah, dari hasil analisis baik dari penelitian yang bersifat kuantitatif maupun dalam bentuk kualitatif tadi, kemudian menghasilkan kesimpulan. Nah, proses analisis itu bisa kita lihat ada beberapa tahap, ada 3 tahap. Yang pertama adalah pengumpulan data. Jadi di dalam proses pengumpulan data itu juga sudah terjadi proses analisis gitu, yang menentukan mana data yang sesuai, mungkin kalau berkaitan dengan penelitian kuantitatif, mana data yang sesuai dengan variabel pertama dan mana data yang berkaitan dengan variabel yang kedua gitu. Sedangkan kalau berkaitan dengan penelitian dalam bentuk kualitatif, yang mana data yang kemudian sesuai dengan objek formalnya dan mana data yang sesuai dengan objek materialnya. Gitu. Jadi proses analisis ini tidak hanya berada pada tahap setelah menyusun hipotesis, namun bisa terjadi di setiap tahapan, gitu. Baik dari pengumpulan data, kemudian pengolahan data, hingga verifikasi data, gitu. Verifikasi ini menentukan bahwa memang ada kecocokan antara data dengan objek yang kita kaji, gitu. Jadi ada upaya untuk kita menentukan data itu secara mengkerucut gitu. Jadi semakin mendalam analisis yang kita lakukan, maka data itu semakin mengkerucut gitu. Ini merupakan tahapan dari proses penelitian. Jadi di dalam jadi apa yang disebut sebagai karya ilmiah itu adalah karya yang kemudian melalui proses ilmiah, di mana proses ilmiah ini dilakukan dengan beberapa tahap yang sudah saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi tahapan penelitian ini sangat penting untuk menentukan suatu karya itu memang bersifat ilmiah ataupun tidak gitu. Karena tahapan ini adalah tahapan dari proses keilmuan, yaitu penelitian tadi. Lalu kenapa harus mempublikasikan karya ilmiah?
ada beberapa alasan kenapa kita perlu untuk mempublikasikan karya ilmiah. Yang pertama, eh, karya ilmiah adalah bagian dari tugas setiap setiap bagian dari institusi keilmuan, seperti halnya dosen dan mahasiswa gitu. Di mana dosen itu memiliki tanggung jawab juga berkaitan dengan penelitian yang disebut sebagai tridharma, yaitu pendidikan atau pengajaran, kemudian penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan bisa dilalui baik di kelas gitu maupun di luar kelas. Dengan workshop seperti ini atau dengan pelatihan seperti ini, sebetulnya kita sedang melakukan proses pendidikan di luar kelas yang berada di institusi kalian, gitu. Karena ini bersifat umum. Maka proses pendidikan atau pengajaran itu tidak hanya terkait pada posisi dari dosen, tapi juga posisi dari mahasiswa, di mana dosen mengajar dan mahasiswa mendapatkan pembelajaran atau sedang belajar gitu. Jadi terjadi proses belajar mengajar. Dan tanggung jawab belajar sebenarnya tidak hanya terbatas pada mahasiswa, namun juga dosen. Maka setiap dosen kemudian berupaya untuk meningkatkan pendidikannya dari S2 kemudian sampai S3 dan kemudian mengikuti workshop, mengikuti seminar dan lain sebagainya. Itu adalah proses pendidikan gitu, yang merupakan bagian dari tridharma perguruan tinggi. Kemudian penelitian, salah satunya adalah publikasi karya ilmiah. Itu merupakan salah satu bentuk dari atau salah satu tanggung jawab dari dosen dan juga mahasiswa, di mana seorang dosen perlu untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengembangkan keilmuan gitu. Pengajaran tadi kan apabila kita membagikan pengetahuan yang sudah kita miliki gitu, dosen kepada mahasiswa gitu. Sedangkan kalau di dalam tahap penelitian, dosen berupaya atau peneliti berupaya untuk mengembangkan keilmuan gitu, hasil keilmuan yang sudah ada sebelumnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Saat hasil keilmuan ini kemudian diterapkan di masyarakat gitu, sesuai dengan problem-problem yang ada di masyarakat gitu. Jadi menjadi jawaban atau menjadi tanggapan terhadap problem-problem yang ada di masyarakat. Kemudian yang kedua, membangun reputasi peneliti. Jadi penelitian itu adalah upaya juga untuk membangun atau memperkuat gitu portofolio dari seorang peneliti. Gitu. Peneliti ini bisa dosen, bisa mahasiswa, gitu ya. Bahwa mahasiswa saat dia melakukan publikasi karya ilmiah itu juga sebenarnya sedang membangun portofolionya gitu, atau memperkuat portofolionya, di mana karya ilmiah yang dia hasilkan dan kemudian dipublikasi nantinya akan punya kemanfaatan. Contohnya saat melamar suatu pekerjaan, mungkin sebagai dosen begitu. Karya ilmiah ini cukup membantu untuk seorang mahasiswa memperkuat gitu concern-nya terhadap memperkuat bahwa dirinya ini concern terhadap dunia keilmuan gitu. Jadi akan muncul anggapan bahwa dengan kita menghasilkan karya ilmiah, seseorang ini memiliki concern terhadap dunia keilmuan gitu. Maka dari situ tidak hanya dosen saja yang perlu untuk melakukan publikasi karya ilmiah, namun juga mahasiswa. Kemudian juga menjadi bentuk rekam jejak penelitian, di mana rekam jejak penelitian ini sangat penting untuk memperlihatkan bahwa setiap peneliti memiliki spesialisasi atau kekhususan bidang tertentu, yang hal itulah yang kemudian memperlihatkan kepakaran dari seorang peneliti tersebut gitu. Nah, kepakaran ini menjadi suatu hal yang sangat penting gitu, bahwa karya ilmiah bukan hanya menjadi bentuk pemenuhan administratif gitu ya, namun juga harus menjadi bentuk pengembangan dari
bidang keilmuan yang digeluti oleh seorang peneliti gitu. Jadi dalam hal inilah kemudian seorang peneliti memiliki rekam jejak penelitian di mana dia bisa dilihat gitu kepakaran dari si peneliti ini apa gitu. Kalau misalkan seorang peneliti ini awalnya mengkaji tentang ekonomi digital gitu, kemudian mengkaji tentang kebudayaan Jawa, kemudian lambat laun mengkaji tentang uh, cara menanam padi atau apa gitu. Nah, ini kan menjadi memperlihatkan bahwa jangan-jangan si peneliti ini tidak memiliki spesialisasi. Jangan-jangan si peneliti ini tidak benar-benar mendalami suatu bidang tertentu gitu. Maka kepakaran dari seorang peneliti ini akhirnya bisa diragukan gitu, karena terlalu banyak bidang yang kemudian dia kaji atau dia dia hasilkan di dalam karya ilmiah gitu. Kemudian yang keempat, ini adalah satu alasan yang sangat ideal menurut saya, karena menjadi bahwa publikasi karya ilmiah menjadi memberikan kontribusi terhadap pengembangan dunia keilmuan gitu. Jadi tidak hanya memberi manfaat untuk diri si peneliti saja, tidak hanya memberi manfaat untuk instansi tempat si peneliti ini berada, tapi lebih lanjut memberikan kontribusi terhadap pengembangan dunia keilmuan gitu. Bahwa disadari ataupun tidak, sebetulnya dunia keilmuan inilah yang sangat mempengaruhi perkembangan peradaban manusia. Saat dunia keilmuan ini mandek atau tidak menjadi tidak diperhatikan lagi, maka peradaban manusia itu sebenarnya juga sedang mengalami kemandekan atau stagnasi gitu. Jadi bisa dikatakan bahwa saat akademisinya dalam suatu negara atau bangsa tertentu tidak benar-benar memiliki fokus atau perhatian terhadap dunia keilmuannya, maka bisa dibilang bahwa bangsa atau masyarakat di satu negara tertentu mengalami suatu bentuk kelambanan gitu, atau bisa dikatakan ya kemandekan di dalam pengembangan keilmuan gitu. Dan dari hal inilah kemudian seringkali negara-negara atau masyarakat yang tidak benar-benar peduli terhadap pengembangan keilmuan akhirnya banyak dipengaruhi oleh negara yang lain gitu. Dan akhirnya negara-negara yang tidak memiliki fokus terhadap atau perhatian terhadap pengembangan dunia keilmuan ini hanya menjadi target pasar gitu, di mana hasil-hasil keilmuan yang berasal dari negara lain kemudian diterima begitu saja, digunakan sebagai suatu ideal gitu ya, yang digunakan untuk melihat bangsanya sendiri gitu. Oleh sebab itu dari sini kita bisa memahami bahwa sebenarnya yang disebut sebagai dunia keilmuan itu penting gitu, menjadi perhatian untuk setiap bangsa, khususnya para akademisi dari setiap negara gitu. Ya, khususnya di Indonesia gitu. Maka agak menjadi satu hal yang memprihatinkan apabila akademisi di Indonesia melakukan proses publikasi hanya atas dasar pemenuhan administratif gitu, untuk kenaikan pangkat, untuk kenaikan jabatan dan lain sebagainya, tidak benar-benar bertujuan untuk pengembangan dunia keilmuan gitu. Jadi perlu ada satu baik ketulusan atau mungkin suatu perhatian yang khusus gitu ya, bahwa memang saat seseorang berkecimpung di dalam dunia keilmuan ya harus benar-benar bertujuan untuk mengembangkan dunia keilmuan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan personal untuk kenaikan pangkat dan lain sebagainya itu gitu. Tapi harus memang benar-benar memiliki suatu tujuan yang ideal, yaitu untuk pengembangan dunia keilmuan secara lebih lanjut. Kemudian yang kelima, memberikan tanggapan atau jawaban terhadap berbagai problem keilmuan. Jadi setiap hasil keilmuan yang muncul di dalam kehidupan manusia atau dalam peradaban manusia, itu sebenarnya juga menjadi suatu bentuk tanggapan terhadap problem-problem yang ada. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa hasil keilmuan atau akademisi itu berada di puncak menara gading saja gitu. Karena
seorang akademisi juga harus melihat gitu apa yang terjadi di masyarakat gitu, agar nantinya bisa menemukan apa kebutuhan dari masyarakat, apa yang memang menjadi problem utama di masyarakat, tidak hanya bersifat kemudian top down gitu. Apa yang dihasilkan harus diterapkan, bukan seperti itu. Apa yang dihasilkan kemudian menjadi suatu kebenaran yang harus diakui gitu. Tidak seperti itu. Tapi harus melihat lebih dahulu apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi problem yang benar-benar terjadi di masyarakat gitu. Problemnya lagi apabila suatu pemerintahan gitu ya, saat melakukan kebijakan atau saat memutuskan suatu kebijakan tidak berlandas pada tadi pemetaan problem-problem yang ada di masyarakat, namun hanya memutuskan sesuatu yang berlandas pada selera, kemudian berlandas pada keinginan dari pimpinan gitu ya, tanpa ada uji kelayakan dari kebijakan itu untuk menanggapi problem yang ada di masyarakat gitu. Maka di dalam hal ini antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat itu harus menjadi satu harus berkolaborasi satu sama lain gitu. Jadi jangan sampai ada yang berusaha memaksakan sesuatu. Pemerintah memaksakan kebijakan, akademisi memaksakan suatu kebenaran yang dianggap sudah melalui proses keilmuan gitu. Akhirnya masyarakat yang mengalami chaos gitu. Mana yang benar, mana yang salah, akhirnya serba membingungkan, atau kalau yang sekarang kita sebut sebagai post-truth gitu. Saat kebenaran bukan lagi berdasar pada proses penelitian atau pengujian gitu, tapi berdasar pada selera saja gitu. Selera yang dianggap menguntungkan masing-masing personal gitu. Nah, ini yang disebut sebagai proses saintifik ya, di mana ada knowledge base, yaitu landasan pengetahuan atau paradigma yang digunakan di dalam proses penelitian gitu ya. Setiap proses penelitian tentu ada paradigma yang digunakan atau landasan pikir yang digunakan. Dari situlah kemudian hasil penelitian yang telah dilakukan juga menghasilkan yang disebut sebagai shift paradigm. Jadi pergeseran paradigma yang muncul dari apa yang disebut sebagai revolusi sains gitu. Dalam pandangan Thomas Kuhn gitu, revolutionary of science itu menjadi suatu hal yang sangat penting gitu. Bahwa saat proses penelitian atau proses keilmuan itu tidak benar-benar menemukan suatu bentuk anomali dari kehidupan sosial atau dari penerapan ilmu pengetahuan, maka dia tidak benar-benar menghasilkan suatu kebaharuan gitu. Maka yang perlu dicari tahu di dalam identifikasi permasalahan itu adalah apa anomali yang terjadi di dalam masyarakat, atau apa anomali yang terjadi di dalam misalkan di dalam kaitannya terkait ilmu alam ya, terkait alam gitu, baik itu berkaitan dengan biota laut dan lain sebagainya gitu, yaitu berkaitan dengan ilmu alam. Nah, dari hasil keilmuan yang kemudian diperoleh melalui proses penelitian itu kemudian ditransfer di dalam practical application, jadi diterapkan di dalam masyarakat, diterapkan pada masyarakat atau diterapkan di dalam dunia keilmuan secara lebih lanjut gitu. Nah, dari penerapan inilah kemudian muncul kebutuhan-kebutuhan yang baru. Nah, dari kebutuhan-kebutuhan yang baru inilah kemudian diteliti kembali gitu. Jadi penelitian dan kemudian penerapan itu senantiasa saling terjadi suatu gerakan yang melingkar gitu, terus menerus gitu. Jadi ada suatu bentuk lingkaran proses dari lingkaran yang merupakan proses dari penerapan dan pelaksanaan penerapan dan juga proses penelitian. Jadi proses penelitian yang ada menghasilkan suatu bentuk hasil penelitian, baik itu teori, baik itu hasil pengujian tertentu, dan dari hasil ini kemudian diterapkan di dalam kehidupan masyarakat atau di dalam pelaksanaan penelitian selanjutnya,
kemudian dari situ diolah lagi kemudian menghasilkan suatu kebutuhan yang baru gitu. Nah, kebutuhan inilah yang kemudian nanti dipertanyakan lagi untuk menjadi dasar dari proses penelitian lebih lanjut. Jadi senantiasa terus-menerus seperti itu. Mohon maaf Pak, waktunya kurang lebih 10 menit lagi. Oh ya, ya. Mungkin kita lanjut satu slide lagi. Ini berkaitan dengan perbedaan karya ilmiah dan non-ilmiah. Karya ilmiah bersumber dari hasil observasi fakta, yaitu data lapangan, kepustakaan, atau statistik, data statistik. Data lapangan itu bisa saja merupakan penelitian dalam bentuk digunakan di dalam penelitian dalam bentuk kualitatif maupun dalam bentuk kuantitatif. Data lapangan itu bisa terdiri dari hasil wawancara atau interview, kemudian hasil dari pengisian kuesioner, gitu ya. Juga bisa berasal dari data yang diperoleh dari proses observasi atau pengamatan, gitu. Sedangkan data kepustakaan itu selalu cenderung bersifat kualitatif, gitu. Karena tidak bisa kemudian kita mengukur gitu ya, apa yang kita peroleh dari data kepustakaan. Data statistik tentu ini merupakan data yang berasal data yang digunakan di dalam penelitian dalam bentuk kuantitatif. Sedangkan karya non ilmiah sumbernya adalah hasil imajinasi penulis atau dramatisasi terhadap peristiwa. Nah, ini membedakan antara karya ilmiah dan non ilmiah, di mana karya ilmiah itu peneliti berupaya untuk menjelaskan data seperti apa adanya, gitu. Bukan suatu data yang berasal dari imajinasi penulis atau rekaan penulis, gitu. Sedangkan kalau karya non ilmiah bisa merupakan rekaan penulis meskipun menggunakan setting-setting tertentu, gitu. Bisa merupakan rekaan dan hasil pengembangan berdasar imajinasi penulis, gitu. Ada upaya untuk mendramatisasi, gitu, kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa, gitu. Tidak yang tentu akhirnya hal ini menjauhkan dari realita yang sebenarnya. Ya, contohnya seperti halnya kalau kita melihat proses penyidikan di dalam kasus-kasus misalkan kasus pembunuhan, gitu. Nah, di dalam kasus penyidikan ini tentu ada data-data yang harusnya berdasar pada yang sebenarnya ada secara apa adanya, gitu. Sedangkan kalau suatu kasus tertentu kemudian difilmkan, tentunya ada upaya untuk mendramatisasinya, gitu. Ada suatu upaya untuk mengembangkan cerita, gitu ya, yang berdasar pada imajinasi penulis. Dan tentunya hal ini kemudian menjauhkan dari realita yang apa adanya. Kemudian tujuan dari karya ilmiah adalah objektivitas, yaitu untuk mendekati objek. Yang disebut sebagai objektivitas itu kan upaya peneliti, gitu, untuk berusaha mendekati objek, bukan benar-benar menjelaskan bahwa ini sesuai dengan objek, apa adanya objek seperti ini, bukan seperti itu, tapi berupaya untuk mendekati, gitu. Dalam arti berapa persentase kebenaran dari penelitian itu berdasar pada data dan metode yang digunakan, gitu. Maka di dalam karya ilmiah ada paparan hasil penelitian, gitu. Nah, paparan hasil penelitian ini bergantung pada data yang digunakan tadi, gitu. Baik data yang digunakan ataupun mungkin referensi yang digunakan oleh peneliti sebagai acuan untuk melihat problem atau realitas yang sedang dikaji. Sedangkan karya non ilmiah dasarnya adalah subjektivitas yang dihasilkan dari imajinasi penulis, gitu. Ini contohnya seperti halnya novel, cerpen, puisi, dan sebagainya. Itu adalah subjektivitas, gitu, didasari oleh subjektivitas dari penulisnya. Di mana subjektivitas ini tidak harus melalui proses pengujian, gitu. Tidak harus melalui proses metodis, gitu ya. Bahwa metode keilmuan tidak bisa kemudian dianggap bahwa di dalam karya-karya non ilmiah itu tidak menggunakan metode keilmuan, gitu. Maka dalam hal ini kebenaran dari
apa yang dituliskan di dalam karya non ilmiah tidak perlu kemudian diuji lagi gitu, karena memang merupakan suatu bentuk pengembangan yang bebas gitu dari si penulis, gitu. Bukan berlandas pada peristiwa atau data yang apa adanya. Kemudian karya ilmiah menurut bahasanya bersifat formal gitu. Bahasanya selalu formal, bahasanya baku gitu. Maka seringkali kalau kita membaca karya ilmiah itu cenderung kering gitu. Karena suatu karya ilmiah tidak kemudian dijelaskan atau dituliskan secara berbunga-bunga gitu, seperti halnya novel atau mungkin puisi gitu. Tapi memang penjelasan di dalam karya ilmiah itu hanya bersifat baku gitu, sesuai dengan uh, tujuan dari penelitian yang dilakukan saja gitu. Jadi ada efektivitas di situ, di mana apa yang kemudian dinarasikan di dalam karya ilmiah ya bergantung pada tujuan dari penelitian itu untuk menjelaskan suatu hasil penelitiannya atau menjelaskan objek tertentu gitu. Maka yang utama di dalam karya ilmiah adalah efektivitas dari narasi yang digunakan. Kemudian karya non ilmiah bahasanya adalah bahasa populer, denotatif, ada kiasan yang digunakan gitu, yang bersifat metaforis gitu ya, di mana bahasa yang digunakan di dalam karya non ilmiah juga seringkali multitafsir gitu. Sedangkan kalau bahasa yang digunakan di dalam karya ilmiah itu harus tidak multitafsir lagi gitu, harus memiliki makna yang memang tunggal gitu untuk memperjelas bahwa memang hasil penelitian kita seperti apa gitu. Sedangkan kalau karya non ilmiah apa yang dijelaskan itu bisa dikembangkan oleh pembaca, bisa diinterpretasikan secara bebas oleh pembacanya gitu. Maka bersifat multitafsir, bergantung pada sensitivitas dari pembaca maupun penulisnya. Kemudian berkaitan dengan jenis karya ilmiah, ada jurnal ilmiah, proceeding, kemudian book chapter, buku referensi gitu. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita jelaskan tentang jenis-jenis karya ilmiah ini. Kemudian karya non ilmiah ada novel, cerpen, puisi, dan seterusnya. Mungkin itu dulu. Kalau ada hal-hal yang masih belum jelas, silakan bertanya gitu. Nanti kita bisa diskusikan bersama. Oke, baik. Terima kasih, Pak John. Ya, Eh, Teman-teman, apabila ada yang ingin ditanyakan, mohon langsung ditanyakan, tidak apa-apa. Bagaimana, teman-teman? ada Teman-teman, berapa jumlah pesertanya pada pertemuan hari ini? 14 ya? 18 harusnya. 18 ya? Mbak Vina sepertinya ingin bertanya. Ini semacam kelas Mas John, jadi tidak perlu banyak-banyak pesertanya. Iya, siap Mas Pak Sia. Gimana, ada yang mau bertanya atau kita lanjut aja ke materi selanjutnya kalau mau? Ini materinya bagus sekali Mas John. Terima kasih Pak Sia. Materinya bagus sekali, hanya saja pesertanya mungkin belum ini ya, mungkin belum ada Mungkin setelah libur trigger. 2 minggu Ya, gitu. belum ada trigger untuk bertanya ini mungkin sebentar tunggu tunggu berapa detik lagi mungkin ada yang bertanya ini.
Oke, ya teman-teman, nggak ada yang mau nanya ini? Sebenarnya kalau misalnya Bisa bertanya, bisa memberi tanggapan gitu ya. Mbak Vina sepertinya ingin bertanya itu, Pak. Ada hal yang diungkapkan, argumen dari mahasiswa gitu kan, terkait Tanyakan aja. publikasi karya ilmiah gitu. Silahkan. sebelumnya, perkenalkan, nama saya Vina Rahmawati. Saya mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2. Izin bertanya, Pak, sebenarnya eh, antara jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh mahasiswa dengan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh dosen, itu ada perbedaannya atau tidak ya, Pak? Baik, Terima bagus kasih. pertanyaannya. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai jurnal ilmiah itu adalah kumpulan artikel ilmiah gitu, yang mana bisa dituliskan oleh siapa saja, baik mahasiswa ataupun dosen sesuai dengan bidang keilmuannya. Nah, di dalam setiap jurnal itu memiliki tema khusus gitu. Misalkan ada jurnal civis di UGRIS ya. Nah, jurnal civis itu ada skop keilmuannya yaitu ilmu sosial humaniora kalau nggak salah seperti itu. Nah, maka di dalam jurnal civis tersebut tentunya tidak ada publikasi tentang bidang di luar bidang sosial humaniora gitu. Nah, kalau berkaitan dengan artikel ilmiah yang kemudian dipublikasikan oleh mahasiswa atau dosen sebenarnya sama saja gitu. Bergantung nanti kan perbedaannya terkait bidang keilmuannya atau sudut pandang yang digunakan atau mungkin metode yang digunakan gitu. Bukan berkaitan dengan siapa yang menuliskan gitu. Tapi yang membedakan adalah tadi bidang keilmuan, metode yang digunakan, data yang digunakan gitu. Jadi tidak ada masalah kalau misalkan mahasiswa ini ke Mbak Vina tadi semester berapa? Semester 2, Pak. Nah, semester 2 ya, jadi kan masih mahasiswa baru gitu. Tapi tidak apa-apa kalau misalkan memang mau menyusun artikel gitu ya sejak sekarang gitu. Tentunya nanti harus bimbingan juga. Mungkin di dalam kelas ini kita bisa juga bimbingan gitu. Bagaimana penyusunan naskah ilmiah yang baik gitu. Atau mungkin juga nanti bisa eh, dosen dalam bidang metodologi penelitian atau dalam eh, penulisan naskah ilmiah gitu ya. Ada disebut sebagai teknik penulisan naskah ilmiah. Jadi mata kuliah TPNI gitu. Mungkin kalau di Inggris juga ada. Nah, itu bisa juga nanti diajak untuk berdialog gitu tentang bagaimana penyusunan naskah ilmiah atau karya ilmiah yang berbentuk artikel itu yang baik gitu. Begitu. Jadi tidak ada beda ya intinya bahwa antara artikel ilmiah yang disusun oleh dosen atau artikel ilmiah yang disusun oleh mahasiswa itu tidak ada perbedaannya. Mungkin nanti terkait afiliasinya saja. Kalau artikel yang disusun oleh mahasiswa tentunya afiliasinya ya sesuai dengan profesi atau institusi yang di mana mahasiswa itu belajar gitu ya. Misalkan Mbak Vina yang merupakan mahasiswa dari prodi pendidikan kewarganegaraan gitu. Ya dituliskan saja afiliasinya mahasiswa pendidikan kewarganegaraan gitu. Sedangkan Bapak Fuad Nurziha mungkin hanya menuliskan institusinya saja sebagai dosen dari Universitas PGRI begitu. Jadi yang membedakan hanya perkara afiliasi tadi. Tapi kalau berkaitan dengan naskah keseluruhan yang membedakan adalah bidang keilmuan, kemudian metodenya, data yang digunakan begitu. Begitu ya Mbak Vina? Baik, Bapak, terima kasih. Ya. Kalau belum jelas atau mungkin ada sesuatu yang masih mengganjal itu bisa ditanyakan lagi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina sudah bertanya. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin tidak ada ya. Saya Mbak Wika. Oh,
Mas Zulfan. Oke, silakan Mas Zulfan Mohon pertanyaannya. maaf sebelumnya ya teman-teman karena belum bisa on kamera. Saya sebenarnya ingin bertanya kepada Pak John ya Pak. Ya, Tadi tentang pemaparan materinya itu sudah alhamdulillah agak udah masuk begitu, tapi saya ingin menanyakan mengenai struggle atau permasalahan yang sering ditemukan saat pembuatan karya ilmiah ataupun jurnal ilmiah itu apa sih, dan sehingga kita sebagai mahasiswa itu harus mewanti-wanti untuk menghindari hal-hal tersebut. Terima kasih. baik. Sebenarnya ada banyak ya problemnya ya. Kalau kalian membuat naskah ilmiah itu dari nol gitu ya, maksudnya belum ada naskah penelitian yang sudah jadi gitu ya, maka kalian akan problem utamanya ya menentukan permasalahan yang mau kalian kaji gitu. Seperti halnya kalau kalian menyusun skripsi gitu. Banyak mahasiswa di semester atau di tingkat misal semester 7, semester 6 gitu ya, yang kemudian kebingungan gitu, mau menulis apa, masih bimbang gitu. Sebenarnya yang menjadi problem akhirnya kelamaan tetap dia berkutat dengan hal itu saja gitu, bahwa mau tema apa, kemudian mau objek apa yang diteliti gitu. Maka harus ada satu keberanian sih dari setiap peneliti ya, khususnya mahasiswa, untuk menentukan objek tertentu yang mau kita teliti gitu. Itu bergantung pada ini, bahwa setiap peneliti itu harus punya kegelisahan sudah, bahwa penelitian itu harus merupakan hasil kegelisahan dari seorang peneliti gitu, melihat suatu realitas sosial yang mungkin tidak sesuai gitu, tidak sesuai dan tidak kan pasti setiap orang punya sensitivitas ya, bahwa saat kita melihat ada ketidakadilan, kita melihat bahwa ada penyelewengan gitu, kita pasti merasa bahwa ada problem di situ. Nah, dari sinilah kita perlu ada keberanian untuk mengkaji hal tersebut gitu. Nah, problemnya apabila kita selalu bimbang gitu, bahwa ada problem ini, ada problem A, ada problem B gitu, akhirnya kita bimbang mau ke yang mana gitu. Maka ya itu tadi, perlu keberanian kita untuk menentukan mana problemnya. Nah, beda kalau kita sudah memiliki naskah ilmiah gitu, atau naskah penelitian, contohnya skripsi gitu. Kita hanya tinggal mengkonversikannya ke dalam bentuk artikel. Nah, di dalam setiap jurnal ilmiah itu ada template jurnal gitu, di mana template jurnal ini yang akhirnya menjadi acuan kita gitu. Tata letak dari misalkan abstrak, tata letak dari latar belakang, kemudian tata letak dari metode dan lain sebagainya gitu, dan juga isi dari setiap bagian tersebut itu harus berdasar pada template jurnal gitu. Karena saat kita mensubmit naskah atau mengirimkan naskah pada pengelola jurnal, pasti yang pertama kali dilihat adalah kesesuaian antara naskah kita dengan template jurnal di masing-masing jurnal tersebut gitu. Oleh sebab itu ini harus menjadi perhatian utama untuk setiap peneliti yang mau mempublikasikan karya ilmiahnya. Yang kedua, berkaitan dengan kesesuaian bidang keilmuan tadi. Misalkan di jurnal Civis tadi, bidangnya adalah bidang ilmu sosial humaniora gitu. Kalau peneliti dalam bidang katakan geografi, biologi dan lain sebagainya, tentunya kan tidak cocok dengan skop bidang dari jurnal Civis tadi. Jadi di setiap jurnal itu punya cakupan bidang keilmuan masing-masing. Maka naskah kita itu sesuai dengan jurnal yang mana gitu. Oleh sebab itu ya perlu kita untuk mengeksplorasi mana jurnal. Jadi kalau mau mengeksplorasi jurnal-jurnal itu bisa dilihat di website Sinta gitu. Jadi misalkan mau cari jurnal yang berkaitan dengan pendidikan gitu, tinggal kita ketik di dalam search engine-nya pendidikan gitu, maka akan muncul jurnal-jurnal yang memiliki bidang atau memiliki cakupan bidang keilmuan adalah pendidikan gitu, baik itu yang Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3 dan Sinta sampai Sinta 6 gitu. Begitu ya. Jadi problemnya
kalian sudah punya naskah penelitian atau belum? Kalau sudah punya naskah penelitian, kemudian harus disesuaikan dengan template jurnalnya. Lalu lihat kesesuaian bidang keilmuan dari jurnal dengan naskah kalian. Nah, apabila kalian belum memiliki hasil penelitian atau belum memiliki naskah hasil penelitian, ya tadi yang menjadi problem awal adalah menentukan lebih dahulu problem apa yang mau kalian kaji gitu. Ya dalam hal ini ya perlu mempertimbangkan gitu. Mempertimbangkan dalam arti relevan tidaknya suatu problem itu kita kaji. Kemudian apakah melihat juga kapasitas kita sebagai mungkin mahasiswa S1 tentunya bukan menghasilkan suatu teori yang baru, tapi cenderung menjelaskan begitu lah hasil mungkin penerapan suatu metode pendidikan tertentu terhadap bagaimana peningkatannya di dalam prestasi siswa dan lain sebagainya seperti itu. Jadi lebih mendeskripsikan penerapan suatu metode atau suatu teori gitu, bukan untuk menghasilkan teori. Jadi dilihat dari kapasitas kita juga untuk menentukan problem-problem itu, gitu. Problem-problem yang mau kita kaji. Begitu ya, Mas siapa tadi namanya? Saya, Pak. Mas Zulfan. Ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya. Sudah jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Alhamdulillah sudah cukup jelas, Pak. Iya, syukurlah. Oke, baik, terima kasih. Bagi teman-teman yang mungkin pertanyaannya belum terjawab, bisa dijawab nanti minggu depan, karena mengingat waktu sudah lebih dari jam 3. Oke, baik. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak John yang telah memberikan materi pada siang hari ini. Saya kira ini sangat bermanfaat sekali dan semoga nantinya akan apa yang telah disampaikan membawa manfaat bagi kami semua para peserta ke depannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas John.